Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kembali belajar bersama Bu Irma dalam mata pelajaran tematik tema 7 subtema 2 perkembangan teknologi sandang. Setelah menyaksikan video Bu Irma yang pertama, sekarang mari kita sama-sama lanjutkan pembahasan mengenai teknologi sandang. Namun, sebelum kita bahas lebih jauh, terlebih dahulu Bu Irma ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu bagaimana proses pembuatan pakaian sehingga bisa sampai ke tangan kita? Lalu, apakah pakaian pilot dengan pakaian dokter itu sama? Atau pernahkah kita berpikir bagaimana ya cara kita menghargai pakaian agar pakaian tersebut tidak mudah rusak? Nah, anak-anak, mari sama-sama kita cari tahu jawabannya. Proses pembuatan pakaian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara tradisional dan dengan cara modern. Proses pembuatan pakaian secara tradisional dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia, dan jumlah hasil produksinya pun terbatas. Sedangkan proses pembuatan pakaian secara modern dilakukan dengan bantuan mesin-mesin modern, sehingga jumlah hasil produksinya pun melimpah dalam waktu yang sangat singkat. Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan gambar proses pembuatan pakaian secara tradisional. Tahapan proses pembuatan pakaian secara tradisional yaitu yang pertama, bunga kapas diambil dari pohon kapas. Yang kedua yaitu proses pemintalan, yaitu proses pengubahan kapas menjadi helai-helai benang. Selanjutnya yaitu masuk ke proses ketiga, yaitu proses menenun, yaitu proses mengubah helaian benang menjadi kain. Kemudian tahapan keempatnya adalah proses membuat pola. Dalam proses ini, kain dipotong-potong sesuai dengan pola pakaian yang akan dibuat. Selanjutnya, tahap kelima adalah proses menjahit, yaitu proses membuat pakaian berdasarkan pola yang sudah dibuat. Dan yang terakhir, tahap keenam adalah proses pendistribusian pakaian dari produsen kepada konsumen. Biasanya, pakaian dipasarkan lewat pasar, toko, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh penggunaan hasil produksi sandang, yaitu yang pertama, kain adat. Biasanya digunakan saat upacara adat, pernikahan, baju tarian daerah, dan upacara keagamaan. Yang kedua, pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu. Contohnya, pakaian dokter, polisi, pilot, dan lain-lain. Perlu kalian ketahui ya, bahwa setiap profesi memiliki ciri khas pakaian tersendiri. Lalu yang ketiga adalah pakaian sehari-hari. Pakaian yang kalian pakai sehari-hari di rumah adalah pakaian yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya, pakaian sekolah, pakaian olahraga, pakaian saat musim dingin, pakaian atau gaun pesta, pakaian bermain, dan pakaian tidur. Itu akan berbeda satu sama lainnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghargai hasil produksi sandang? Nah, Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan baku sandang. Namun, bahan-bahan tersebut akan cepat habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Nah, cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga dan melestarikan bahan baku sandang adalah dengan cara menghargainya.
Lalu bagaimana caranya kita menghargai pakaian yang kita pakai? Caranya yang pertama adalah bersyukur kepada Allah dengan pakaian yang kita miliki saat ini. Yang kedua, menjaga pakaian yang kita miliki agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak merusak pakaian dengan sengaja. Nah, anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Bu Irma. Semoga penjelasan ini bisa kalian pahami ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus belajar. Kita sudahi belajar kita hari ini sampai di sini. Kemudian kita mengucap syukur alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.